Perkenalkan, saya Sabrina Suryaning Tias, mahasiswa Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan praktek konseling gizi dengan kasus gastroesofagus. Selamat menyaksikan. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Tadi dokter bilang suruh ke ruang konseling gizi. Apa benar ini ruangnya? Oh iya benar. Silakan duduk ya. Ini hasil pemeriksaan. Oh iya. Tanya dulu ya. Benar dengan Mbak Atika Isma ya? Ini dari surat keterangan dari dokter untuk pemeriksaannya. Diagnosisnya banyak asam lambung ya. Jadi di sini kita tuh akan melaksanakan konseling gizi. Jadi nanti yang akan kita bahas tuh mengenai makanan. Pola makan, cara mengatur pola makannya Mbak biar menunjang kesembuhan asam lambungnya biar nggak kumat lagi. Jadi yang kita bahas adalah asupan yang biasa Mbak Atika makan dalam sehari. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina, ahli gizi di rumah sakit ini ya. Oke, saya izin sambil mencatat ya. Nanti kita melakukan konseling ini sekitar 20 sampai 30. Apakah Mbak Atika bersedia? Ya, Oke, baik. Terima kasih, kita mulai ya. Ini benar Mbak Atika Isma, usia 19 ya. Alamatnya di mana? Kota Tangerang. Ya, aman ya. Untuk tanggal lahir 11 Oktober 2000. Ini dari hasilnya benar berat badannya 60 ya? Iya benar. Tadi udah diukurkan ya di sana. Tinggi badannya 156. Berarti ini berdasarkan berat badan dan tinggi badan masih terhitung normal ya, status gizinya normal. Terus untuk dalam 3 bulan terakhir ini Mbak Atika ada penurunan berat badan nggak? Kayak ditandai dengan bajunya tambah longgar gitu? Kelihatan lebih apa ya? Lemes aja sih, jadi kayak kurang 1 kilo gitu. Oh ya, berarti ada turun ya. Terus dalam seminggu terakhir ini nafsu makannya turun atau enggak? Enggak sih, biasa aja. Biasa. Terus kalau dari riwayat penyakit dulu pernah sakit apa aja? Terus pernah Oh dulu bronkitis ya. tipes. Terus ada lagi Sama asam lambung aja. selalu sekarang ya. Kalau keluarga ada riwayat penyakit apa? Darah tinggi, Hipertensi ya, darah tinggi. Terus ada apa lagi? dan Jantung ya. kolesterol ya. Jadi sekarang keluhannya ini apa aja? Sering mual atau perutnya sebelah kayak di bawah dada tuh sering sakit. Oh, perut bawah dada. Sesak nafas. Sakit, terus mual, terus sesek ya. Sama kayak nggak enak gitu ya, mulutnya kayak ikut asem gitu ya. Terus
Dimulai dari kemarin ya kita wawancaranya. Kemarin dari bangun tidur itu bangun tidur jam berapa, langsung makan apa? Jam 4:30 gitu. Jam 5. Minum air putih. Air putihnya seberapa? Dari ini 12. Ini kali ya. Yang ini ya. Terus ada apa lagi? Terus sarapan. Nanti air putih ini pas bangun tidur ya? Terus setelah itu yang dimakan pas sarapan. Sarapan jam berapa? Sekitar jam 7 atau jam 8. Itu makan apa aja? Nasi. Nasi itu berapa centong? Atau satu piring berapa? Kalau dengan nah ini centong yang mana kira-kira? Berapa centong? 3. Terus ada lauknya. Tahu. Lauknya ada Tahu goreng. tahu goreng ya. Pakai tepung atau enggak? Tanpa tepung. Ya, berapa potong? 1. Satu potong. Terus ada lauk apa lagi? Sama tumis kangkung. Tumis kangkung ya. Tumis kangkungnya seberapa? Ada setengah atau obat ya? Itu tumis kangkungnya di sayurnya cuma kangkung doang atau ada sayur lain? Yang tumis kangkung doang. Kangkung doang ya. Satu sendok makan sekitar segini ya. Ya. Ini berapa? 5 sendok makan nih. Terus untuk ada sayur apa lagi atau apa lagi? Udah sama ya air putih. Satu gelasnya kayak tadi Iya ya. tadi. Terus habis itu ada makan lagi Snack gitu. Oh, snack. Jam 10. Jam 10-an ya. Itu makan apa? Jus jambu. Jambu ya. Jambunya beli atau bikin? Bikin. Bikin. Itu berapa? Kira-kira gulanya berapa? 3 atau 2 potong. Jambunya tadi 1 buah ya, sekitar yang ini. Iya ini. Terus habis itu kan jam 10 ada jam 11. Itu makan lagi nggak? Jam 1 siang sih, makan siang. Siang, makan siang ya. Sama apa aja? Nasi, Nasi. 3 centong sama tadi ya. Terus ada apa lagi? oseng ayam suwir. Ayam suwir. Itu maksudnya ayam doang atau apa? Oh iya ayam doang. Ayam doang. Nggak ada campurannya. Itu berapa? Kita 5 sendok makan. Nah, sendok makan ya. Ukurannya kayak tadi. Yang sendok makannya. Terus ada apa aja? Apa lagi nih lauknya? Telur dadar. Telur dadar. 1 butir ya. 1 butir. Terus ada apa lagi di sayur? Tambah buah. Buah. Nggak pakai sayur ya? Buahnya buah apa? Buah melon. Buah melon. 1 potong ya. 1 potong sekitar 11. Nah, ini yang kecil yang besar. Yang besar ini ya, Besar. potong ini. Terus sama apa lagi? Air putih. Air putih. Air putihnya 1 gelas. 1 gelas kayak tadi ya. Terus itu jam 1, jam 2 Ada makan snack makan di jam snack. 8. Sekitar jam 4 ya. Makan apa? Snack pasti kentang. Roti kentang. Kentangnya seberapa? Digoreng gitu ya? Digoreng. Nah, segini Ini 1 piring. kita segini ya. 1 piring. Terus
jam 5 mungkin, atau ada Langsung jam kayak makan sore. makan sore jam berapa? Jam 6. Jam 6 nih, makan apa aja? Nasi, sayur tumis. Nasinya sama kayak tadi 3 jatuh. Tumis buncis berapa? sama kayak yang makan. Sama sendok Makan ya, tumisnya ini buncis doang atau Iya, ada tumis doang. doang? Terus ada apa lagi Tempe lauknya? goreng. Tempe goreng pakai tepung? Tidak. Biasa ya. Itu berapa? Satu. Satu potong aja. aja. Satu potong tuh. Nah, kita satu potong ini ya. Iya, benar-benar ini. Ya. Terus ada apa lagi? Udah. Udah. Ada buah. Oh iya, buah sama jeruk manis. Jeruk manis udah. Satu potong. Satu potong nih. Gini ya? Iya, benar-benar. Gini. Terus sama ada makan apa lagi? Udah itu aja sama air putih. Air putih ya. Satu gelas kayak tadi. Ya. Terus mungkin jam 7, jam 8 Udah ada sih langsung. langsung. Mau tidur kan jam 10. Kita jam 10 ya. Air putih Berapa kita? kita? Satu gelas. Itu gelas kayak tadi ya. Baik, sambil nunggu saya ngitung antara makanan yang Mbak kita ini makan sama kebutuhannya, Mbak bisa bacain dulu ya, Mbak. Nah, bisa dibaca dulu, nanti kalau ada yang ditanyain bisa disampaikan ya. Nah, ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Sebenarnya itu boleh apa enggak sih? Oh, ini ya. Mie itu sebenarnya boleh, soalnya mie kan sumber karbohidrat menjadi nasi ya. Nah, tapi itu kalau yang sebenarnya nggak boleh itu kayak mie instan. Bumbunya itu yang agak bahaya, soalnya kan kalau bumbu instan itu kan tinggi natrium. Nah, natrium itu kalau kebanyakan bisa naikin tekanan darah, terus pengaruhnya itu juga agak baik. Nah, terus kalau mie olahan sendiri itu malah nggak apa-apa, kan kita malah tahu bahannya apa aja yang harus dibatasi. Misalnya kita harus batasi garam, ya garamnya dikurangi, bisa ditambahin. Biasanya kalau mie buat sendiri ada wortel atau kubis gitu ya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Nah, jadi ini hasilnya masih kurang ya dengan kebutuhan Mbak Atika yang dimakan kemarin. Mungkin ini karena ini dalam sehari itu belum lengkap, makanya belum ada lauk hewani nabatinya tuh kan tadi cuma kayak mungkin dimakan siang, terus nanti dimakan sore, bukan dalam sekali makan gitu ya. Terus sayurnya juga ada yang sekali makan nggak ada kan ya. Nah, standarnya makan gizi seimbang itu setiap makan, satu porsi makan itu dari sumber karbohidrat yang biasa nasi atau mie, kentang, ubi, singkong, jagung gitu. Terus ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Lauk hewani itu kayak ayam dari hewan-hewan, telur, ikan, daging, seafood gitu. Terus kalau nabati itu ada kacang-kacangan, tahu, tempe gitu. Nah, terus sayur juga bisa dari apa aja, buah juga bisa ke apa aja. Kalau Mbak ini juga seringnya olahannya yang goreng-goreng tumis-tumis ya. Nah, itu juga mungkin bisa dikurangi, mungkin bisa diganti ke yang kukus atau rebus atau kuah-kuah ini bisa. Nah, terus soalnya kebanyakan gorengan kan juga nggak baik ya, tinggi lemak. Terus untuk kebiasaan makan kakak ini, kalau untuk makanan pokok, misal itu makanan pokok ada nasi, kentang yang udah saya sebutin tadi itu biasanya nasi dalam sehari 3 kali ya. Terus kentang mungkin nggak ada nasi aja. Terus mie nggak ada nasi aja. ini juga jarang ya. Terus nasi
beda. Terus lauk hewani yang ada ayam, daging gitu. Ayam, Ayam sering sehari 2 kali sehari ya bisa ya. Terus ada telur mungkin, ada daging sapi. Telur sehari sekali ya. Terus sapi atau seafood enggak ya. Susu juga enggak. Terus kalau lauk nabati, tempe atau tahu. tempe seringnya Tempe sehari mungkin 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Kalau untuk tahu 2 kali sehari. tahu 2 kali sehari. Untuk kacang-kacangan Nggak ada. tiap makan itu berapa? 1 potong, 2 1 potong. Terus untuk sayur nih, sayur apa ya? Kangkung yang bisa Kangkung sehari berapa kali? seminggu 2 kali atau 3 Itu bisa 2 kali. Terus apa lagi? bayam Ayam sehari seminggu juga seminggu 3 kali. 3 kali. Oke lanjut ya Mbak. Kalau Ya. untuk buah pisang, buah ada pisang ya. Pisang, melon, jeruk, mungkin mangga, stroberi. Mangga. Itu sehari berapa? 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Random gitu ya. Mix. Terus buah aja. Untuk potong. Untuk snack, Sebenarnya lebih sering gorengan sih. gorengan ya sehari bisa berapa? 2. 1 sampai 2 ya. Terus untuk alergi makan ada nggak? Seafood, bau seafood. Oh seafood, aneka seafood-seafoodan ya. Terus untuk pantangan makan dari dokternya ada pantangan mie instan gitu ya. Terus Makanan yang berbau pedas, yang pedas, asam. Terus makanan yang disukai apa nih? Mie juga sama. Mie juga mie yang instan atau mie yang bikin sendiri? Instan. Instan. Terus yang nggak suka ada nggak? Mungkin buah kali. Buah apa? Buah naga. Buah naga sama mungkin jenis sayuran Kacang panjang ya. Jadi mengenai yang recall tadi kan kita udah bahas ya. Terus untuk yang kebiasaan makan ini, banyak kan suka makan mie, terus suka makan gorengan, dan itu lebih baik dikurangi karena tadi yang Mbak udah tanyain, mie itu yang bahaya sebenarnya di bumbunya. Jadi kalau suka mie coba bikin sendiri, bikinnya ngolah sendiri boleh, kan bisa ditambah sayur juga tuh kalau ngolah sendiri. Nah untuk lauk nabati udah bagus ya, sehari makannya bisa 3 kali. Terus yang hewani seperti ayam, telur itu mungkin bisa setiap makan dikasih itu ya. Jadi kan seperti yang udah saya jelasin tadi, kalau seimbangnya kalau makan itu setiap porsi bukan dalam sehari ya, tapi setiap porsi setiap kali makan itu udah ada makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, buah. Nah tadi kan juga masih cuma kayak sehari 2 kali, sehari sekali, mungkin bisa ditambah lagi biar mencapai gizi seimbang ya. Soalnya ini berhubungan sama memenuhi kebutuhan gizinya Mbak Dika sendiri. Nah terus boleh lihat di slide-nya. Nah Mbak Dika ini kan sakitnya gangguannya di lambung ya. Nah ini di sini ada tera-tera makanan yang dianjurkan sama yang makanan tidak dianjurkan. Ya kita fokus ke makanan yang tidak dianjurkan aja ya untuk mengurangi. Nah ini ada nasi goreng, beras ketan. Nah ketan ini kan lengket tuh. Nah ini juga lebih baik dikurangi. Terus roti gandum, ubi, singkong, talas. Nah sebenarnya ini yang fokus itu ke nasi gorengnya itu karena olahannya. Jadi emang kalau ada keluhan di lambung itu lebih baik mengurangi olahan yang digoreng-goreng. Jadi lebih baik ganti yang tadi itu kukus, terus atau rebus, kuah. Nah terus protein hewani ada daging ayam dan ikan, kaleng. Nah ini fokusnya yang dikaleng keringkan itu maksudnya yang kemasan atau instan. Misalnya sarden, terus asinan yang udah asin itu atau asap itu juga dikurangin. Dari Mbak Dika sendiri sering nggak nih makan? Iya sering. Sering ya. Mungkin bisa dikurangin ya. Terus sumber protein nabati. Berarti ini ada kacang-kacangan digoreng setelah kacang merah. Nah ini juga digoreng ya bungkusnya. Terus sayuran nih, sayur yang dikeringkan. Terus sayur bergas. Bergas itu ada kubis, buncis nih bisa dikurangin. Soalnya kan
kalau ada keluhan di lambung terus ketambahan gas itu kan nggak enak ya kayak begah. Terus lanjut ke buah. Buah ini buah yang menimbulkan gas juga. Misal nanas, jambu biji. Nah ini kedaungan kan asam ya. Terus ada nangka, durian. Ini kan juga bergas. Terus buah yang dikeringkan. Nah, intinya tuh kita lebih ke alam gitu ya. Kita ngolah sendiri, kita ambil sendiri, ngolah sendiri. Jangan beli yang beli yang instan. Nah, terus minuman ini ada kopi kan ngerasa lambung gitu kan ya, pahit. Terus juga teh yang kental. Terus minuman yang beralkohol, soda, es krim juga lebih baik dikurangin. Sama es krim juga. Iya, es krim juga. Soalnya kan juga terlalu dingin ya, makanya yang terlalu itu dikurangin. Terus ini ada keripik dan snack. Nah, jadi kalau keripik itu kan kayak ciki-ciki itu kan biasanya asin ya, tinggi natrium. Nah itu bisa memacu tekanan darah tinggi, jadi mungkin bisa dikurangi lagi. Snacknya juga goreng-gorengan itu dikurangi. Nah jadi kita bikin kesepakatan aja nih. Ini misalnya juga Mbak Ladika aja, buat dipelajari lagi. Kira-kira kalau kita kesepakatan aja, Mbaknya kan tadi suka mie instan ya. Mengurangi makan mie instan itu dari sedikit bisa ya. Misalnya mulai dari sehari sekali, terus nanti turun jadi seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya, sedikit bisa ya. Terus untuk makanan yang cepat saji, nah juga suka kan ya tadi, itu bisa dikurangi dari sedikit, sama makan yang kaleng-kaleng juga bisa dikurangi. Kita lebih baik kayak beli yang boleh beli, tapi lebih baiknya beli kayak di warteg itu malah bagus dan kan itu juga sayur olahan yang ini alami, bukan yang diawetin gitu kan ya. Nah, terus untuk yang intinya kita cuma membatasi dulu aja, soalnya kalau benar-benar langsung nggak boleh gitu kan kita malah jadi stres kok. Aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu kan jadi bingung, nanti malah jatuhnya kok ya udah aku nggak usah makan aja gitu ya. Jadi semua itu sebenarnya tuh nggak ada yang benar-benar nggak boleh, tapi dikurangi gitu. Nah ini sejauh ini Mbak Adika udah paham? Sudah. Mungkin bisa diulangi sedikit tadi yang saya mengurangi mie ya, terus mie instan ya. olah sendiri boleh. Pola makan usahakan tuh setiap makan tuh ada sayurnya, ada nabatinya, ada hewaninya, Ada buah juga, sayur. Terus mengurangi gorengan juga. Nah, terus sejauh ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah ya. Nah, sekiranya udah selesai nih konselingnya kita. Mungkin kita bisa ketemu lagi seminggu lagi atau 2 minggu lagi selegonya Mbak Atika. Ada waktunya kapan? Ini kartu nama saya. Kan tadi saya udah minta nomor telepon. Nanti bisa kita saling menghubungi. Kita bisa ketemu lagi kapan? Buat ngecek kayak perubahannya tuh ada progres atau regres, ada perkembangannya lebih baik atau enggak. Nah, untuk kontrol sakit asam lambungnya dari Mbak Atika ini ya. Nah terus, oh iya, saya mau nambahin lagi. Itu kan tadi ada riwayat keluarga hipertensi, jantung, kolesterol. Nah kita kalau ada riwayat penyakit keluarga gitu tuh, gitu kita jadi lebih mudah kena juga. Oh gitu. Jadi faktor resikonya kena penyakit ini tuh lebih besar dari orang yang nggak punya keturunan sakit itu. Jadi mungkin Mbak Atika bisa mengurangi atau mencegah dengan mengatur pola makan dan kebiasaan hidup kayak sering olahraga juga. Nanti kalau yang tadi kan ada hipertensi juga ya dari keluarga, mungkin mengurangi yang asin-asin makannya, yang kemasan, ciki-ciki, snack-snack gitu, gorengan. Terus ada riwayat jantung, kolesterol. Nah ini mungkin Mbak Atika bisa mengurangi. Kalau gorengan itu kan tinggi minyak ya, kolesterol juga tinggi. Nah nanti bisa mengurangi goreng-gorengannya. Terus juga gula-gulanya dikurangi. Es krim itu kan juga tinggi gula ya. Terus gula pasirnya itu kalau dibuat makan juga bisa dikurangi. Nah ini udah selesai, tambahnya juga udah saya sampaikan. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak